Tuhan, kami rindu lawatan. Bukan hamba-Mu yang berbicara pada malam hari ini, tapi Roh-Mu yang akan berbicara. Karena hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, tetapi Allah Roh Kudus adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Yes. Allah Roh Kudus adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya. Amin. Amin. Yes. Kami rindu Tuhan lawatan. Kami rindu generasi Yeremia ini mengalami kebangkitan yang luar biasa, mengalami kebangunan rohani, mengalami pemulihan yang luar biasa Tuhan. Yang hidup terbelenggu Kau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang bermasalah Kau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa akan terjadi kebangkitan anak-anak muda di Kebumen, Karanganyar, Gobong dan sekitarnya Pak. Sehingga Kebumen penuh kemuliaan Tuhan, Karanganyar penuh kemuliaan Tuhan, Gobong penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Harus siap mendengarkan Tuhan, yang siap diberkati Tuhan, yang siap mengalami rawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja dan segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa dan biasa di luar ya. Gak mungkin anak-anak muda di dalam kamar terus. Kalau di dalam kamar terus berarti dia depresi, stres, lama-lama jadi apa? Ya? Autis, lama-lama jadi gila ya. Oke, nanti rumah sakit di Magelang terlalu penuh. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, anak-anak muda di Kebumen, Karanganyar, Gobong dan sekitarnya adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Allah kita dahsyat. Katakan kiri kananmu, Allah kita dahsyat. Ya, saya suka tadi anak-anak muda nyanyi. Nah, itu baru anak muda. Ya. Anak muda itu antusias, semangat, energik ya. Kalau lemes berarti dia cocoknya tinggal di panti jompo. Betul nggak? Lansia ya kan? Tinggal di panti jompo. Karena anak muda itu penting ya. Betapa pentingnya anak muda dalam sebuah kebangunan atau di sebuah gereja. Ya, saya akan perkenalkan. Kami di sini ada tim ya, dengan tim BMI yaitu Blessing Ministry Indonesia yang diketuai oleh Bapak Pastor Yeremia Ho. Boleh bangkit berdiri? Ya, tepuk tangan dong. Dan ada Ibu Vida Mahesa. Ya. Oke. Ada Pastor Lukas. Ya. Kira-kira dari mana? Dari Brasil atau dari mana? Coba tebak. Ya? Dari mana? Korea. Oh, makasih. Boyolali. Oke. Ada gadis yang cantik. Yuk. Kira. Ya, kameramen ya. Kamerawati ya, bukan kameramen ya. Oke, kalau saya Yeremia Romelani ya, namanya sebenarnya Romelani, cuma kan udah percaya Yesus jadi pakai Yeremia, gitu kan supaya keren kan? Ya, saya juga nggak tahu kenapa saya namanya Yeremia ya. Ternyata generasi Yeremia adalah generasi akhir zaman. Bahkan para hamba Tuhan menubuatkan generasi Yeremia adalah generasi Pentakosta ketiga. Arti Pentakosta ketiga berarti generasi yang penuh dengan Roh, generasi yang penuh dengan tanda-tanda ajaib. Bukan orang Kristen yang loyo, bukan anak muda yang loyo, tapi anak muda yang energik. Karena apa? Anak muda yang penuh dengan terobosan, anak muda yang siap untuk berperang, anak muda yang berani, anak muda yang tangguh, anak muda yang kuat. Itulah generasi Yeremia. Maka itu saudaraku, anak-anak muda di tempat ini, kita adalah generasi Yeremia yang akan menumpas pekerjaan-pekerjaan si jahat yang ada di muka bumi ini, yang akan menghancurkan gereja Tuhan, yang akan menghancurkan anak-anak Tuhan, yang akan menghancurkan anak orang muda yang mungkin sudah di dalam Tuhan, yang di luar Tuhan. Dan tugas kita adalah menyelamatkan mereka. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik kepada mereka. Karena kita anak-anak Tuhan bukan hanya lahir sebagai orang Kristen, tetapi kita harus punya tanggung jawab yang besar, yaitu untuk memberitakan kabar baik dan kabar sukacita kepada semua orang. Kalau saudara tidak pernah memberitakan kabar baik, bagaimana teman-temanmu di sekolahmu, di pekerjaanmu, di kampusmu akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu adalah nama yang ajaib yang harus diberitakan. Karena Yesus Kristus itu bukan berbicara tentang agama,
tapi Yesus Kristus bicara tentang kasih dan tentang keselamatan. Kita berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya mau bertanya kepada saudara, Yesus itu satu-satunya jalan atau salah satu jalan keselamatan? Satu-satu. Apa perbedaannya satu-satunya dengan salah satu? Kalau salah satu ada pilihan. Kalau salah satu berarti ya kayak lagu Roma Irama kan, banyak jalan menuju Roma, kan? Ya, kalau menuju Roma banyak, menuju Karanganyar banyak, ya kan? Menuju Sempor banyak, menuju Kebumen banyak, menuju Jakarta banyak, menuju Surabaya jalannya banyak. Tapi menuju surga hanya only one, ya, hanya satu. Ya, ya, nama saya Yeremia, dilahirkan. Saya dilahirnya dari kotanya Gombong, desanya Buaya. Ya, desanya Mergoson, Kecamatan Buaya. Saya di Kebumen, saya lulus SMA Negeri Gombong, ya, tahun 90. Dan 90 saya meninggalkan kota Gombong menuju Sulawesi Utara. Dan saya tiap tahun, saya tahun 1997 ditempatkan di kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan sampai hari ini, dan puji Tuhan, saya bisa kembali untuk melayani saudara di Kebumen, di Karanganyar, daerah kelahiran saya. Itu merupakan satu anugerah buat saya karena setiap tahun saya pulang. Kalau lebaran karena jenguk orang tua saya. Karena orang tua saya sekarang sudah berusia 99 tahun, ibu saya. Dan tapi sama duit masih hafal. Ya. Tadi saya kunjungin ya orang tua saya doakan bersama teman-teman. Udah 99 tahun tidak bisa jalan, terkapar begini ya. Terus kemudian saya datang, terus akhirnya dia tunjukin dompetnya hanya ada uang 150.000. Tambahin dong katanya, ditambahin sama saya. Padahal tiap bulan sudah saya transfer ya buat biaya hidup, ya kan? Tambahin dong ya, aku tambahin ya, tambahin, kasih lembaran yang merah. Aku pikir kasih lembaran merah, diem. Ternyata kok segini, saya bingung. 99 tahun tapi belum pikun tentang uang. Nggak ngerti saya ya. Mudah-mudahan dia juga tidak pikun dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, amin. Amin ya. Beberapa tahun yang lalu ibu saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan saya berdoa untuk ibu saya selama 23 tahun saya berdoa untuk ibu saya dan akhirnya ibu saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Haleluya. Dan perjalanan hidup saya menerima Kristus pada umur berapa? Saya umur 18 tahun pada waktu saya duduk di bangku SMA kelas 2. Dan setelah itu saya lulus SMA, saya berdoa sama Tuhan, saya mau kemana? Dan waktu itu saya ambil, artinya dua kampus saya ambil, satu saya ngelamar di FTT Pentakosta Manado, ya. Kemudian yang satu saya ngelamar di Undip, ikut jalur PMDK. Ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mana yang lebih dulu, itulah yang akan aku ambil keputusannya. Jadi saya tidak mau mengambil keputusan yang salah. Dan akhirnya saudaraku, ternyata yang datang dulu adalah sekolah teologi Pentakosta. Jadi ya udahlah, aku jadi pendeta. Ya. Tadinya aku bermimpi jadi jurnalis. Saya bermimpi jadi seorang akuntan, ya kan? Seminggu kemudian datanglah dari PMDK. Diterima. Saya bilang, di mana ya? Tapi yang pertama itu nasar dari Tuhan. Amin. Kalau mungkin saya diterima di PMDK, saya nggak bisa ketemu saudara hari ini. Amin. Tapi saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan maut, tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Karena apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara itu adalah seizin Tuhan. Sehelai rambut kita jatuh itu kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Pernah nggak saudara bangun tidur ngitung rambutnya yang jatuh berapa? Pernah? Pernah nggak? Tahu nggak sekarang jumlah rambutmu berapa? Ada yang tahu jumlah rambutmu sekarang? Ada nggak? Ada nggak? Dirinya sendiri aja nggak tahu. Apalagi saya. Nggak mungkin ngitungin rambutmu, ya kan? Orang tuamu belum tentu tahu juga. Kamu sendiri aja nggak tahu. Pernah kamu ngitung 1, 2? Ya kalau rambutnya botak ini cepet ya. Tapi kalau rambut tebal mana bisa? Tapi Tuhan tahu banget itu rambutmu berapa jumlahnya. Dan jatuh pagi hari juga tahu. Ya, meskipun engkau tidak tahu. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan itu sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Dari perkara-perkara yang kecil Tuhan tanggung jawab sekali. Apalagi perkara-perkaramu soal pasangan hidup kecil banget untuk Tuhan. Makanya itu kadang-kadang saya kasihan banget kalau ada cewek yang diputus sama cowoknya terus stres, depresi, gila gitu loh. Bodoh sekali. Kalau dia konseling sama saya, kasihan deh lo. Ya kan gue jawab begitu, kasihan deh lo. Kenapa saya bilang kasihan deh lo? Karena apa? Patah 1 tumbuh 1000. Iya loh, hai gadis-gadis cantik.
Engkau adalah gadis-gadis yang mahal. Katakan, aku mahal. Makanya jangan murahan ya. Memang saya mahal karena sudah dibayar, ditebus oleh darah Yesus. Amin. Terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bayangin, kita yang sudah hitam, kritik, jelek, hidup lagi. Tuhan mau bayar harga. Bayar terlalu mahal buat kita untuk tercurah darahnya. Siapa kita? Karena you and I very special. Amin. Kata dia, kamu istimewa. Amin. Makanya yang hitam gak usah pusing karena Tuhan sangat cinta sama yang hitam. Hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang ngantri. Hitam-hitam buah mati, walaupun hitam dalamnya manis. Amin. Yes, gitu loh. Jangan karena hitam berusaha untuk mandi susu, diputihin, beli bedak, beli kosmetik, skincare dan sebagainya. Terlalu mahal, skincare untukku. Ya kan, terlalu mahal itu. Ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan cowok-cowok juga jangan mau kalah. Kalau kamu diputusin oleh cewekmu, gak usah sedih hati ya. Masih banyak patah satu tubuh 1000 ya. Karena Tuhan ciptakan gadis-gadis justru lebih banyak daripada cowok-cowok. Saudaraku, jangan takut. Tuhan gak mungkin. Artinya kalau saudara memang mau menikah, pasti Tuhan siapkan pasangan yang terbaik buat kamu. Amin. Maka dari itu ya, jangan obral ya. Mentang-mentang kita sudah nggak laku, obral. Silakan ambil gitu kan. Waktu umur 19 tahun mau ditembak sama dia, siapa dia? Ya kan. Begitu umur 30 tahun ke atas, siapa saja? Ya kan? Ya jual mahal biasanya waktu umur 19 tahun atau masih mahasiswa kan. Siapa dia? Ada mobil nggak ya? Dompetnya tebel nggak ya? Kata Bu Vivi katanya harus apa? Dengan hati. Apa hati? Tahu nggak? Wanita sekarang kalau mencintai cowok itu harus dengan hati. Tahu nggak hati? Harta dan properti. Jadi kalau cowok udah nganggur, masih belum kerja, mikir dulu. Nanti kamu mau dikasih makan apa? Ya, makanya cowok-cowok jangan kalah. Aku mau bekerja sekuat mungkin agar aku menjadi orang yang punya properti. Amin. Kok cowok-cowok nggak ada yang amin? Jangan mau cowok sini deh, nggak ada yang amin. Tapi saya percaya cowok-cowok yang di sini pasti pada punya properti nanti setelah lulus kuliah bekerja. Amin. Dengan Tuhan Yesus Kristus, anak generasi yang bukan generasi yang loyo, generasi yang bukan generasi yang lemah, generasi yang putus asa, bukan generasi yang mudah stres dan depresi, tapi generasi yang lebih generasi yang mampu berjalan di atas masalah. Amin. Haleluya. Oke, Yeremia 29 ayat 7 ya. Mentang-mentang nama saya Yeremia, kitab yang saya khotbahkan juga Yeremia ya. Dan ada namanya, satu lagi Yeremia, dia kembaran ya, namanya sama. Oke, Yeremia 29 ayat 7. Sudah dapat semua ayat 7 dan 8? Oke, saya baca ayat yang 7, saudara ayat yang ke-8. Ayo bangkit beri semua. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi mereka. Haleluya, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Maksudnya begini saudara, ketika saudara mengambil keputusan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara diibaratkan seperti pohon yang sedang ditanam di pelataran Tuhan. Dan Tuhan menghendaki ketika pohon itu ditanam, bertumbuh subur dan menghasilkan buah, dan ketika tidak berbuah maka Tuhan akan tebang dan dibuang menjadi kayu bakar karena sudah menjadi sampah dan nggak berguna. Dan yang Tuhan maksudkan di sini adalah supaya kita anak-anak Tuhan setelah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita harus bertumbuh, beriman kepada Tuhan, berakar dan berbuah lebat. Saya mau tanya, siapa yang pasti masuk surga di sini? Angkat tangan. Pastilah. Oke ya, semua pasti ya.
Siapa yang pengen cepat masuk surga katakan? Baik cepat, ya udah mati dulu kalau begitu. Kan syaratnya masuk surga harus mati ya kan, baru masuk surga, betul nggak? Nah, tapi saya percaya kenapa saudara ya kadang-kadang mungkin karena angkat tangan bingung, oh mau cepet-cepet nggak taunya kalau pengen cepet masuk surga cepet mati. Tapi kan kita nggak mau, apalagi kita anak muda ya belum menikah lagi ya, pengen umur panjang, pengen nikmati surganya dunia ya kan? Kan firman Tuhan berkata jadinya kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi ingat saudaraku bahwa surganya dunia kalau untuk hubungan kalian kalau berpacaran itu tunggu kalau sudah menikah ya baru boleh ya. Kalau masih pacaran harus jaga kekudusan, jangan kekudisan ya kan. Di dalam gereja Roh Kudus hadir di sini. Di luar Roh Kuda hadir di sini. Jadi liar kan? Kalau dia ya kenapa ya? Anak-anak harus jaga kekudusan dan semua manusia baik anak Tuhan maupun non anak Tuhan tidak kebal kepada dosa yang namanya dosa seksual. Siapa yang kebal pada dosa seksual angkat tangan? Berarti nggak normal kok kebal. Waktu Yusuf, ya mau ceritain Yusuf dia kebal nggak terhadap dosa seksual? Enggak, ya. Pada waktu digoda oleh tante Potifar, ya tante girang ya kan biasa yang suka cari-cari berondong, ya kan. Maka dari itu, hai berondong-berondong yang ganteng hati-hati kalau ada tante girang dekat-dekat kamu pasti ada maunya. Tapi karena dia belum kenal Tuhan, yang penting aku dapat duit banyak, ya kan? Ya kan? Banyak anak-anak Tuhan yang melakukan seperti itu karena dia nggak tahu siapa dirinya di dalam Yesus Kristus. Saya mau katakan tidak ada yang kebal terhadap dosa seperti itu, dan Yusuf pun tidak kebal terhadap dosa seperti itu. Pada waktu Yusuf ya disuruh masuk ke dalam kamar oleh Potifar, dan ketika Yusuf ditarik jubahnya, dia lari. Apa yang terjadi kalau dia tidak lari? Apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi? Terjadilah ya kan. Ada satu pendeta dia naik bus ya kan, jalannya tikung-tikung kan, wah enak banget ya. Di sebelahnya cewek cantik lagi, pendeta juga manusia ya kan. Nah cewek cantik, pada waktu dia tidur ceweknya cantik kan, kalau tidur kan nggak kerasa ya kan, pendetanya pada waktu dia lagi nembak, jauhkan dari pencobaan. Pertama, goyangan kedua, Tuhan jauhkan dari pencobaan. Aduh ini cewek ini ketiga mengendor lagi. Akhirnya dia gak kuat, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Saudara-saudara, Alkitab ini bicara apa? Yeremia hanya satu-satunya nabi yang memerintahkan kepada bangsa Yehuda yang berada di negeri pembuangan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kamu ditinggal, di mana kamu ditempatkan. Artinya begini saudaraku, kalau engkau ada di Kebumen, kalau engkau di Karanganyar, kalau engkau ada di Gombong, itu kesejahteraan kotamu di mana kamu tinggal, itu tanggung jawabmu. Amin. Biarin tanggung jawab Jokowi itu betul, tanggung jawab Jokowi bener ya kan, tanggung jawab bupati, tanggung jawab wali kota betul, tapi tanggung jawab anak Tuhan itu harus. Karena apa? Di setiap kota pasti ada penguasanya. Nah penguasa apa? Bukan penguasa pemerintahan yang pemerintahan yang ada kita, tapi penguasa di udara. Itu yang akan menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Itu yang membuat Injil susah masuk. Maka dari itu tugas kita berdoa gempur, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Makanya tadi saya senang sekali kalau kalian nyanyi. Ada yang nggak mau, kalian kadang bingung. Kalau waktu konsernya Blackpink kalian masih joget-joget, betul nggak? Betul nggak? Kalau konsernya Blackpink kamu disuruh bayar mahal juga pergi kan? Apalagi gratis ya, di gereja sudah gratis ya kan, dikasih makan lagi, suruh loncat-loncat pada nggak mau untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau untuk Blackpink atau sering, ya kan, untuk Tuhan Yesus malu-malu. Nah iblis maunya begitu. Anak Tuhan, iblis maunya anak Tuhan itu malu-malu. Tapi jangan nggak tahu malu gitu. Iblis maunya begitu, anak Tuhan itu malu-malu, biar minder, biar nggak melakukan apa-apa, menjadi anak Tuhan, anak muda yang pendiam, nggak mau ngerjain apa-apa, nggak mau melayani Tuhan. Pokoknya datang ke gereja, habis itu pulang, datang ke gereja, habis itu pulang, nggak ngelakuin apa-apa. Itu ibaratnya tuh pohon yang ditanam tapi tumbuh, mungkin tapi tidak berbuah dan nggak berguna. Buat apa dia hidup? Lebih baik dibuang jauh-jauh, dilemparkan
karena nggak berguna. Dan Tuhan itu mau kita berguna. Amin. Saudara, saya mau tanya nih. Siapa yang follow Blackpink? IG-nya Blackpink ada? Ada. Oh ada tuh, ada tuh. Saya mau tanya kakak, di follow back nggak? Enggak. Kenapa nggak di follow back? Kasihan deh lo, sudah follow tapi nggak di follow back, ya kan? Kalau siapa yang follow selebritis Indonesia? Agnes K, ada nggak follow Agnes? Ada. Di follow back nggak? Enggak dong. Kenapa nggak di follow back, Kak? Nggak kenal kan? Ya. Kakak kenal Agnes? Serius? Pernah ketemu di mana? Oh di TV, ya kan? Terus Agnes kenal nggak kamu? Enggak lah. Nggak masuk TV ya? Oke, nanti kamu bisa masuk TV. Amin. Oke, saya mau bilang begini. Kamu follow Agnes, ya follow Blackpink, nggak akan di follow back karena dia nggak kenal kamu. Makanya nggak usah kita geluk-gelukan mereka, ya kan? Karena mereka nggak kenal kita, betul nggak? Tapi kalau kamu follow Jesus, Instagramnya Jesus, pasti dia follow back kamu. Memang gak main Instagram karena Yesus udah naik ke surga, gak ada Instagram. Yesus gak perlu Instagram, Yesus gak perlu Facebook, gak perlu TikTok. Tapi Yesus dia perlunya hanya hubungan dengan dia. Kita ikut dia, follow dia akan follow back karena dia sangat mengasihi kita. Amen. Jadi kita patut mengeluh-elukan dia, loncat-loncat karena nama Yesus Kristus, karena dia peduli sama kamu. Kalau kamu sendirian, kamu beritus cinta, dia nggak mungkin tinggalin kamu. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Meskipun cowokmu, meskipun cewekmu meninggalkan kamu, tapi Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kamu. Haleluya. Buat Tuhan Yesus segala-galanya kita berikan. Amin. Saudara mungkin follow para selebritis, saudara tidak di follow back, saudara dengan senang hati tiap hari like. Tapi saudara tidak pernah follow Jesus. Meskipun Yesus tidak punya Instagram, sayang ya. Coba kalau Yesus lahir di zaman sekarang, pasti dia punya Instagram. Followernya pasti miliaran orang, betul nggak? Udah ganteng ya kan, keren, betul nggak? Mengasihi lagi, ya kan? Nggak salah pilih, saudaraku. Kita pilih Yesus, itu adalah pilihan yang tepat, nggak salah pilih. Tapi setelah pilih Yesus, kita punya tanggung jawab. Di mana kamu berada, di gerejamu, di kotamu, di keluargamu, di manapun saja kau berada, engkau harus mengusahakan kesejahteraan kotamu, tempatmu, tempat tinggalmu. Saya orang Mergosono, saya orang Gombong, saya orang Kebumen. Tapi karena saya ada di kota Sukabumi, saya berdoa untuk kota Sukabumi. Karena saya percaya ada orang-orang yang ada di Gombong pasti berdoa untuk Gombong, untuk berdoa untuk Kebumen, berdoa untuk Karanganyar. Amin. Saya mau tanya, setiap hari kamu berdoa nggak untuk Karanganyar? Ayo, berdoa nggak? Berdoa nggak? Katanya cinta kotanya, cinta daerahnya, tapi berdoa aja nggak pernah. Bagaimana bisa menyelamatkan preman-preman yang ada di sekelilingmu? Bagaimana bisa menyelamatkan pencuri-pencuri yang ada di sekelilingmu? Bagaimana bisa menyelamatkan pelacur-pelacur yang ada di sekelilingmu? Kalau engkau sendiri tidak berdoa untuk kotamu, untuk daerahmu, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Amin. Saudaraku, ingat tempat pelacuran Doli di Surabaya. Saudara pernah baca? Kenapa sampai ditutup? Karena ada anak-anak yang terus berdoa untuk daerah itu. Anak-anak, dimulai dari 5 anak, terus akhirnya jadi 10 berdoa menangis untuk daerah itu, supaya daerah atau Doli itu yang tempat pelacuran prostitusi itu ditutup. Dia berdoa, mereka berdoa menangis untuk kotanya, dan Tuhan mendengarkan doanya. Dengan caranya pemerintah waktu itu, Risma, ya bukan apa, wali kota Risma tutup. Saya percaya itu karena hasil doa anak-anak Tuhan. Dan ketika anak-anak Tuhan berdoa untuk kotanya, akan terjadi terobosan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa kotamu akan mengalami pemulihan, akan mengalami kebangkitan, dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Karena doa itu sangat penting sekali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Sodom dan Gomora, kenapa Sodom dan Gomora sampai dimusnahkan?
dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa? Pada waktu Tuhan mencari orang-orang benar di daerah itu, pertama dari 50 sampai turun sampai hal sekecil, bahkan mungkin sampai 10 terus 5 nggak ada, bahkan cuma 4 pun itu adalah keluarga Lot, terus istrinya, terus 2 anaknya. Saudaraku, anak-anak muda perlu ketahui kenapa sampai dimusnahkan. Karena Lot hidup sudah di dalam Tuhan, tetapi tidak membuat dampak apa-apa buat lingkungan Sodom dan Gomora. Sehingga ketika Lot hadir sampai dengan Lot keluar dari tempat itu, Sodom dan Gomora tidak mengalami pertobatan. Makanya Tuhan sangat marah dengan Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 orang atau 5 orang waktu itu berdoa untuk Sodom dan Gomora, menangis di bawah kaki Tuhan, Alkitab berkata Tuhan pasti sanggup memulihkan dengan suara dari surga untuk memulihkan negeri itu. Amin. 2 Tawahi 7 ayat 14. Ketika ada orang-orang bersatu hati, anak-anak muda bersatu hati, merendahkan diri, nggak usah lihat kamu dari gereja mana, kamu dari golongan apa, nggak usah. Karena Tuhan nggak pernah nanya nanti. Karena Tuhan tidak menciptakan gereja atau denominasi, tapi Tuhan mengasihi jiwa-jiwa dari manapun gereja itu. Yang penting beralaskan dan bersasarkan kebenaran firman Tuhan, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah gereja Tuhan yang kudus dan am. Amin. Jadi kita nggak usah lihat denominasi mana, dari mana, nggak penting itu. Yang penting dia beralaskan firman Tuhan. Firman yang sama, Tuhan yang sama. Mari kita bergandengan tangan, bersatu hati untuk merendahkan diri bawah kaki Tuhan, untuk merebut karangannya, untuk merebut Gombong, untuk merebut Kebumen dan sekitarnya, sehingga seluruh Gombong, Kebumen dan sekitarnya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena doa-doa generasi Yeremia ini. Amin. Saudara siap berperang? Ya. Yes, generasi Yeremia itu siap berperang, bertempur untuk merebut jiwa-jiwa. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa yang di udara. Mulai belajar pemetaan rohani. Kalau nggak tahu pemetaan rohani, nanti belajar sama Bapak Petrus, Pendeta Petrus, pasti tahu bagaimana pemetaan rohani, daerah-daerah mana yang kuat kuasa kegelapannya, roh perdukunannya. Kita gempur, kita doakan, hancurkan, karena setiap penguasa itu untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, Yeremia itu berbicara tentang apa? Tentang kesejahteraan kota. Walaupun kamu di negeri pembuangan di Babel, kamu harus tetap mengusahakan kota itu di mana kamu berada. Meskipun mereka dijajah, tapi mereka harus berusaha berdoa untuk daerah di mana Yeremia, di mana orang-orang Israel itu berada. Bayangin, di pembuangan berapa tahun? 70 tahun mereka di pembuangan. Dia harus berdoa untuk daerah itu. Dan saya percaya ketika anak-anak muda bergerak untuk berdoa, untuk melakukan banyak hal di kota ini, saya percaya akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah berdoa, ingat bahwa kita harus fokus dengan Tuhan Yesus Kristus. Fokus, karena iblis gak senang ketika kita unity. Iblis gak senang ketika kita bersatu. Bagaimana caranya iblis untuk berusaha menghancurkan keunitian kita, kesatuan kita. Karena iblis tidak suka dengan persatuan, dan iblis sangat suka dengan perpecahan. Ketika saudara sudah bersatu, pasti ada usaha iblis untuk menghancurkan. Misalnya, saudara dalam tim terjadi pacaran, kemudian diputus, akhirnya tersinggung, perasaannya tersakiti, hanya udah gak bergaul lagi, gak berdoa lagi. Nah itu sangat riskan, tapi kita terus berjaga-jaga. Dan di dalam ayat 8 dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Kenapa? Berjaga-jaga. Kita anak Tuhan, supaya kita tetap fokus pada kebenaran firman Allah. Karena hidup kita ditentukan bukan perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman. Amin. Mungkin seringkali saudara dijelek-jelekin sama saudara, atau teman-temanmu, kamu itu sudah gendut, sudah jelek, nggak cantik lagi, ya kan? Atau mungkin saudara sering difitnah dan lain sebagainya. Saudara, hal-hal yang mempengaruhi kita, kehidupan jasmani kita, itu tidak akan membawa keselamatan kita untuk masuk surga. Tapi saudara ingat, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Ketika ada orang menjelek-jelekan kamu tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah orang yang cantik, aku adalah orang yang pintar, orang yang hebat. Dan ketika ada orang yang menyanjungmu, aku adalah hebat. Haleluya, praise the Lord. Saya orang hebat karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin.
Dan semua orang berhak untuk punya masa depan yang cerah. Semua anak-anak muda berhak untuk punya masa depan yang cerah. Saya pelayanan di panti asuhan. Saya punya kami Tuhan percayakan saya untuk mendirikan panti asuhan. Di sana ada sudah 4 generasi, dan tujuannya untuk apa? Agar anak-anak yang terlantar itu, yang terabaikan itu boleh berjumpa dengan Kristus secara pribadi yang utama, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan dia berhasil bukan hanya rohani saja, tapi berhasil secara jasmani. Amin. Amin. Yes, itu bonus. Bagaimana mendapatkan bonus setelah kita percaya Tuhan dan diberkati Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka kejarlah terus itu apa yang kita lakukan untuk semuanya untuk Tuhan. Agar apa? Agar hidup kita berkemenangan. Saudara jangan takut. Sekarang apalagi serba mudah. Saudara, kalau hari gini nggak ada yang misalkan, aduh nggak sekolah karena nggak ada biaya. Saudaraku, di sini sekarang banyak, apalagi zaman pemerintahan yang zaman sekarang ini, ada kartu Indonesia Pintar, ya, ada beasiswa, tinggal klik saudara cari. Kalau zaman saya dulu nggak ada, susah banget, sampai banyak orang yang tidak bisa kuliah, bahkan maksain kuliah. Saya dulu sekolah SMA mau susah banget untuk masuk negeri dulu, tapi karena ada nilai Eptanas murni, baru saya bisa masuk negeri. Dulu kan kalau masuk negeri, kalau nggak punya uang tebel nggak bisa masuk, apalagi negeri yang favorit, betul nggak? Betul nggak? Hanya orang-orang yang punya duit lah yang bisa masuk, yang nggak punya duit ya gigi jari, ya kan? Diam, ya pengumuman nggak lulus, ya kan? Tapi sejak nilai Eptanas murni, akhirnya kita bisa mengambil bagian itu. Semua orang berhak sama untuk mendapatkan itu, tinggal tergantung diri kita mau belajar atau tidak. Di perkuliahan pun sekarang terbuka. Kalau nggak diterima di PMDK atau di jalur seleksi penerimaan melalui jalur rapot, kita ada SBMPTN, ya kan? UTBK berbasis komputer, dan kita berjuang supaya apa? Ketika diterima negeri minimal murah, ya. Anak saya punya anak satu, jadi Ken namanya, ya diterima di Universitas Brawijaya jurusan arsitek, sekarang semester 6, dan dia lagi magang. Saya bilang sama dia, kamu harus perkatakan pada Tuhan, kamu percaya. Dulu anak saya pada waktu lahir didiagnosa oleh dokter pada waktu di vakum panjang kan. Dokter bilang, ini anak kamu nanti akan menjadi, kalau nggak idiot, cerdas. Terus saya perkatakan, dalam nama Yesus anak Tuhan cerdas. Karena Tuhan ketika anak itu di dalam kandungan, saya doakan urapan Daniel turun atasnya. Yaitu urapan Daniel kecerdasannya melebihi manusia biasa. Nah, saudara-saudara yang saya doakan, saya perkatakan dengan iman, dan apa yang dikatakan dokter idiot itu tidak terjadi. Nah, dokter itu adalah manusia, tapi perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kita kegagalan, Tuhan tidak pernah merancangkan kita kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan kita kejahatan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Siapapun berhak untuk sukses. Amin. Kita adalah berhak untuk sukses. Jangan menyerah. Waduh, saya dilahirkan dari keluarga miskin. Kenapa saya dilahirkan dari keluarga bapak presiden atau wakil presiden atau anggota dewan? Kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang miskin? Saya mau katakan saudaraku, hidup kita tidak ditentukan oleh faktor keluarga. Hidup kita ditentukan oleh faktor dan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubah miskin menjadi kaya, asal kita mau bertobat, sungguh-sungguh mencari wajah Yesus. Tapi memang kekayaan itu bukan hal yang utama. Tapi saudaraku, ketika anak-anak Tuhan diberkati untuk memberkati, kita diberkati Tuhan, jangan lupa gereja-gereja yang dimana saudara lahir baru, saudara bantu gerejamu supaya menjadi gereja yang hebat dan luar biasa. Amin. Sehingga kita sama-sama membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, agar setiap apapun yang kita kerjakan, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam studi, dimanapun saudara berada, harus saudara jadi berkat dan jadi terang. Bangkitlah menjadi terang. Tahun 2024 gereja ini bangkitlah menjadi terang. Terangmu terus bercahaya. Karena apa? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dimanapun kamu berada, kamu sangat bermanfaat dan fungsi. Coba, betapa sedihnya kalau kamu ini ada acara ini, misalkan, aduh, Santi, mudah-mudahan Santi nggak datang ya. Kira-kira kalau kamu yang namanya Santi, misalkan, nggak diharapkan, ternyata nggak diharapkan kehadirannya, sedih nggak? Kenapa nggak diharapkan kehadirannya? Karena nyebelin, ya kan? Nggak membawa damai, ngebawa sukacita. Ada nggak temenmu yang nyebelin? Di circlemu, lo kan gak settle gua, ya kan?
bukan circle, sana dong kalau bukan circle ya kan. Emang lu circle 2 gitu kan. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan bangun circle dan circle dan circle. Anak Tuhan semua circle sama. Bagaimana caranya memenangkan semua circle? Jadilah pribadi yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak pernah pilih-pilih. Mau dia orang Afrika, mau orang Amerika, orang Sunda, orang Jawa, orang Manado, orang Flores, orang Padang, orang Nias. Kamu Nias ya? Oh Nias ya. Orang Nias ya kan? Orang Betawi, orang dimanapun saja berada. Tuhan gak pernah pilih-pilih. Karena Yesus datang untuk semua suku bangsa. Wah sedih banget ya kalau Yesus hanya datang untuk orang Nias. Yang putih-putih doang. Aku yang hitam jelek. Aduh gak diselamatkan ya kan. Terus kalau Yesus hanya datang untuk orang Manado, aduh, atau hanya untuk orang Chinese, betapa bahagia orang Chinese, betapa bahagia orang Manado, orang Nias. Nah orang Jawa Tengah bagaimana nasibnya? Tapi kita bersyukur Yesus kita adalah Tuhan untuk semua suku. Amin. 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 Saudaraku, saya mau tanya, adakah saudara sekarang punya circle? Circle ya, kita kan lihat bentuk apa, ada komunitas atau circle. Kalau teman-teman kita ada yang nggak sesuai dengan circle kita kan suka dia emang nggak sesuai circle kita ya kan. Nah, tapi kita mari belajar memenangkan semua circle. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Siap untuk dipulihkan. Amin. Siap untuk dibangkitkan. Amin. Mungkin saudara saat ini bingung dengan kehidupanmu atau masa depanmu, dengan dunia persaingan begitu ketat. Dunia kerja, aduh nanti saya lulus kuliah bagaimana? Banyak orang yang nganggur. Anak-anak Tuhan jangan takut. Kamu browsing semua lamaran masukin aja. Ya. Waktu anak saya mau magang kan satu diambil Merdeka belajar ya. Harus semester harus magang. Saya mau saksi sedikit ya untuk mengakhiri. Dia mau pelayanan ke Toba. Terus mamanya bilang, dia belum dapat, sedangkan dia harus tanggal 10 harus sudah dapat magang, tempat magang. Kan kalau untuk arsitek kan sangat sedikit perusahaan yang bergerak di bidang arsitek ya. Dan akhirnya mamanya bilang, Ken, kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir, masukin aja banyak lamaran ya. Dia masukin semua lamaran, ada 10 kalau nggak salah. Kita pergi pelayanan, jangan takut, karena pasti Tuhan sediakan buat kamu. Nanti setelah pelayanan pasti Tuhan jawab. Akhirnya pada waktu kita di Bukit Salib Kasih di Tarutung kan ada rumah doa. Akhirnya saya masuk ke rumah doa dan Ken juga masuk ke rumah doa. Masing-masing papahnya berdoa usahanya, Ken berdoa untuk kuliahnya. Ya cerita. Dan dia langsung bilang pas di perjalanan, pas pulang kita selesai riset itu tanggal 30 ya. Tanggal 30 tiba-tiba di perjalanan menuju ke Medan ada balasan Facebook bahwa interview 2 perusahaan ya. Sekali 2 perusahaan interview dan karena kita masih di Medan, akhirnya tolong interviewnya ditangguhkan ya. Jadi anak Tuhan itu yang ngatur loh ya kan. Ya, tolong ditangguhkan nanti setelah kami pulang dari Medan. Akhirnya ditangguhkan pada tanggal 31. Tapi Ken itu sudah dikasih tahu sama Tuhan katanya, Pak, nanti tanggal 1 Maret itu 1 Februari waktu saya doa itu 1 Februari katanya jawaban Tuhan gitu 1 Februari. Nah akhirnya 2 perusahaan itu setelah interview yang 1 perusahaan ditolak, akhirnya nggak diambil. Dia ambil harusnya tanggal 5 Februari karena pada waktu interview tanggal 31 hari Rabu 31 Januari dan besoknya tanggal 1 Maret didengar oleh Tuhan jawaban itu. Nah dikasih tahu sama Tuhan waktu dia doa bahwa tanggal 1 Maret sehingga 1 Februari dan jawabannya tepat di saat kalian seolah Tuhan seperti nggak mendengar doa kita. Tuhan nggak mendengar atau nggak menjawab doa kita, tetapi bahkan Tuhan mendengar lebih daripada yang kita doakan. Amin. Tuhan menjawab lebih daripada yang kita harapkan. Maka dari itu hidupmu sebagai anak-anak muda jangan khawatir tentang masa depanmu. Ya. Tugas kita sekarang kalau saudara masih kuliah belajar dan fokus dengan Tuhan, pasti goalmu akan tercapai. Memang ketika kita mau sukses kita harus melalui proses yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Mungkin kita sebagai orang-orang yang tinggal di kosan, kadang-kadang kita nggak makan enak atau mungkin makan Indomie. Atau mungkin uang papa mama belum kirim, kita takut makan apa? Ya doa puasa. Tapi kita percaya
Itu sebuah proses. Tapi proses itu memang menyakitkan. Tapi saudaraku ingat, di dalam proses bersama Tuhan ada hasil yang luar biasa. Amin. Amin. Proses menyakitkan. Saudara kalau mau belajar sama orang-orang yang sukses, jangan lihat hasilnya, tapi tanya prosesnya bagaimana. Amin. 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 Dan saya percaya kalau Tuhan tolong anak saya, saudara juga akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Beri kepada kita Yesus. Lalu teman-teman yang saat ini khawatir mau kuliah di mana, mau kepengen di negeri, aduh saya nilainya sedih. Jangan takut, saudara berdoa, mujizat pasti terjadi asal kamu sungguh-sungguh. Sekarang banyak high tech saudara bisa belajar di YouTube, lihat di situ. Mungkin saudara nggak punya uang untuk bimbingan, anak saya juga bimbingan, jadi belajar di YouTube aja. YouTube mahal bimbingan 12 juta ya, satu kali bimbingan. Mending kalau sudah bimbingan gak diterima lagi, rugi double ya kan. Udah di YouTube banyak ya. Waktu itu anak saya diterima oleh juga perguruan tinggi di Brawijaya sama di ITS ya, Surabaya. Tapi dia ambil di Brawijaya kan, pengen yang dingin kayak Sukabumi. Tapi dimanapun saudara kuliah, jangan pernah membatasi karya Tuhan di dalam kampusmu, mau di swasta maupun negeri. Itu tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan adalah hidup kamu dengan Tuhan dimanapun saudara kuliah. Karena banyak orang yang tinggal di panti asuhan akhirnya berhasil, dan banyak orang yang kuliah di swasta lebih berhasil daripada kuliah di negeri. Jadi maksudnya tempat kuliah itu tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan hubunganmu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri semua. Ya, kita nyanyikan pujian. Aku jalan kebenaran dan jalan. Bisa musik? Oke. Ya, pemain musik. Saudara-saudara nanti yang mau didoakan langsung maju ke depan, jangan malu-malu. Mungkin saudara sedang bergumul tentang kuliah, bergumul tentang pasangan hidup, masalah ekonomi, studi dan lain sebagainya, atau yang sakit penyakit sudah bertahun-tahun mau disembuhkan, maju ke depan dan kita percaya akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa.